Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang dasar untuk pemikiran kreatif, mata kuliah Creative and Analytical Thinking. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rifki Effendi, NPM 0077. Yang kedua ada Oki Sanjaya dengan NPM 0092. Yang ketiga ada Ahmad Faisal, NPM 0107. Yang terakhir ada Advan Reynaldi, NPM 0116. Yang pertama di sini ada daftar elemen berpikir kritis, atau bisa disebut karakteristik berpikir kritis. Ini ada beberapa yang kami cantumkan. Yang pertama itu ada menentukan informasi apa yang relevan atau tidak. Jadi dalam berpikir kritis kita harus mampu memilih informasi yang benar dan tepat agar proses berpikir kritis kita ke depannya dalam menyampaikan argumen nantinya juga akan berargumen yang tepat dan benar. Terus yang selanjutnya membedakan antara klaim rasional dan klaim emosional. Nah, di sini kita harus mampu dalam berpikir kritis kita harus mampu membedakan antara hal yang di luar dari perasaan, yaitu rasional itu seperti di luar dari perasaan seperti khawatir, terus cemas, terus sedih, senang, happy. Lah itu masuk di klaim emosional. Jadi kita harus mampu membedakannya. Terus yang selanjutnya ada memisahkan fakta dan opini. Nah, di sini kita harus dalam berpikir kritis kita harus mampu memilih mana yang informasi yang memang benar atau fakta ada buktinya dengan informasi yang hanya sekedar opini, agar dalam kita berargumen nantinya juga akan berargumen dengan baik dan benar. Yang selanjutnya ada mengenali cara-cara di mana bukti mungkin dibatasi atau dikompromikan. Jadi dalam berpikir kritis kita juga harus, selain kita mencari informasi yang benar atau relevan, kita juga harus mencari bukti-bukti yang konkret agar alasan kita untuk berargumen nantinya juga akan tepat dan tidak menghasilkan argumen yang berisi opini atau kebohongan. Yang selanjutnya ada menentukan menemukan penipuan dan lubang dalam argumen orang lain. Nah, jadi di sini kita juga harus melihat orang lain dalam menyampaikan argumen itu apakah memang benar-benar tepat atau hanya sekedar kesalahan belaka atau hanya sekedar opini setiap pribadinya. Jadi di sini kita harus benar-benar teliti sampai kita itu bisa dikatakan mampu menemukan kesalahan orang lain itu apa dalam menyampaikan argumen. Yang selanjutnya ada menyajikan analisis data atau informasinya sendiri ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus menyajikan bukti-bukti yang tepat dalam berpikir kritis. Tanpa adanya bukti-bukti yang tepat, maka argumen kita dianggap tidak kuat atau mungkin bisa jadi salah dengan argumen-argumen orang lain. Yang selanjutnya ada mengenali kelemahan logis dalam argumen. Jadi kelemahan apa saja yang orang lain miliki atau yang kita miliki itu harus diperhatikan agar itu tadi dalam menyampaikan argumen kita memiliki alasan yang tepat dan memiliki alasan yang benar mengapa argumen tersebut dapat kita kemukakan, sehingga argumen tersebut juga dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik. Terus menarik hubungan antara sumber data dan informasi yang berbeda. Jadi antara sumber data yang ada atau bukti-bukti yang kita miliki yang ada dengan informasi yang berbeda. Jadi di sini hadirnya berpikir kritis ini
karena ada perbedaan sumber data dan informasi yang ada. Jadi di sini kita harus benar-benar teliti benar-benar teliti antara mengapa ini kok sumber datanya ini kok A, tetapi kok informasi yang kita dapatkan kok B. Nah, di sini kita terlahirlah berpikir kritis ini. Terus yang selanjutnya ada memperhatikan informasi yang kontradiktif, tidak memadai atau ambigu. Nah, lahirnya berpikir kritis ini disebabkan karena adanya informasi yang bertolak belakang atau berbeda-beda sehingga orang dapat berpikir kritis. Yang selanjutnya adalah membangun argumen meyakinkan yang berakar pada data daripada opini. Nah, biasanya orang berpikir kritis itu didasari oleh bukti-bukti yang ada atau dasar-dasar yang memang benar-benar konkret, bukan hanya dari opini. Karena kalau jika dari opini saja mungkin orang dalam berpikir kritis itu hasilnya kurang matang dan kurang tepat juga. Yang selanjutnya ada what is critical thinking? Apa itu berpikir kritis? Nah, berpikir kritis di sini adalah penerapan akal yang cermat dalam penentuan benar tidaknya suatu klaim. Atau bisa dikatakan juga berpikir kritis di sini adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Subjeknya itu kompleks dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak bias atau evaluasi bukti faktual begitu. Yang selanjutnya ada 3 dasar berpikir kritis. Di sini yang pertama ada claims, ada issue, ada argumen. Yang pertama ada claims. Claims sendiri diartikan yaitu hal-hal yang kita katakan dengan lantang atau tertulis untuk menyampaikan informasi, untuk mengungkapkan pendapat atau keyakinan. Nah, seperti contohnya tuh, contoh dari klaim itu kayak argumen atau ucapan seseorang tentang subjek yang ada. Seperti contohnya tuh kayak pasta gigi. Misal pasta gigi ini mengandung zat yang dapat memutihkan gigi. Terus ada lagi contohnya itu makanan ini apabila dikonsumsi jangka panjang akan menimbulkan efek samping atau penyakit, misal sakit perut, diare atau penyakit yang lain. Nah, itu yang dinamakan klaim. Yang kedua ada isu, didefinisikan sebagai permasalahan atau masalah yang muncul dan menjadi dasar bagi pemikiran kritis. Nah, lahirnya pemikiran kritis dan dasar yang pertama tadi yaitu klaim itu dikarenakan terdapat ada masalah yang menimbulkan seseorang berpikir. Tanpa adanya masalah mungkin seseorang tidak menjadikan stimulus. Jadi masalah ini menjadikan stimulus seseorang untuk berpikir kritis. Yang selanjutnya ada argumen. Nah, argumen di sini menimbang alasan yang mendukung dan menentang klaim dan mencoba untuk menentukan kebenaran atau kepalsuan. Nah, di sini adalah dasar yang terakhir. Setelah tadi ada klaim, ada isu, ada permasalahan. Nah, yang terakhir di sini adalah argumen atau pernyataan seseorang mengenai permasalahan itu atau argumen itu. Dari permasalahan ini argumennya A, argumennya B, argumennya C. Nah, itu adalah dasar terakhir pemikiran kritis. Atau kata lain dari argumen itu dapat diartikan makna kata argumen adalah alasan yang bisa digunakan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau gagasan. Nah, yang selanjutnya mengapa harus ada argumen? Nah, di sini terdapat alasan mengapa harus ada yang namanya argumen dalam
proses berpikir kritis. Nah, di sini yang pertama ada mengemukakan pendapat. Tujuan argumen yang paling umum adalah mengemukakan pendapat kepada orang lain. Dalam mengemukakan pendapat, seseorang dapat mendukung atau menentang pendapat orang lain. Yang kedua ada mempengaruhi orang lain. Nah, mengapa harus ada argumen? Untuk mempengaruhi orang lain. Orang menyampaikan argumen biasanya itu dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga gagasan dan pendapatnya diterima atau dilakukan oleh orang lain. Namun ada juga penyampaian pendapat dilakukan semata-mata untuk menyampaikan suatu pandangan saja, bukan untuk mempengaruhi. Terus yang selanjutnya itu ada mengupayakan pemecahan masalah. Argumen juga bertujuan untuk mencari solusi, seperti tadi mencari solusi akan adanya permasalahan yang ada. Dalam hal ini biasanya ada suatu permasalahan yang dikemukakan dan kemudian dibentuk pendapat dan saran dari berbagai pihak. Yang selanjutnya ada mendiskusikan suatu permasalahan. Nah, hampir sama dengan poin sebelumnya, argumen juga dapat bertujuan untuk mendiskusikan suatu permasalahan tanpa harus mencapai titik tertentu. Artinya ada suatu permasalahan yang dibahas namun tidak harus mencapai titik yang pas karena perbedaan pendapat yang sama-sama kuat. Begitu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter yang selanjutnya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah kebingungan lebih lanjut. Argumen bisa juga sulit untuk diidentifikasi karena mereka mudah dikacaukan dengan dua lainnya. Antara lain adalah penjelasan dan upaya untuk membujuk. Pada dasarnya, argumen berusaha untuk mendukung atau membuktikan suatu kesimpulan, sementara penjelasan membuktikan apa yang menyebabkan sesuatu atau bagaimana cara kerja atau terbuat dari apa dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah argumen mencoba untuk membuktikan atau mendukung kesimpulan. Ketika Anda mencoba untuk membujuk seseorang, Anda berusaha untuk memenangkan dia ke sudut pandang Anda, mencoba untuk membujuk dan mencoba untuk berdebat. Ketika Anda ingin membujuk seseorang tentang sesuatu, Anda mungkin menggunakan argumen, tetapi tidak semua argumen berusaha untuk membujuk dan banyak upaya untuk membujuk tidak melibatkan argumen. Faktanya, memberikan argumen seringkali merupakan salah satu metode yang paling tidak efektif untuk membujuk seseorang. Itulah sebabnya hanya sedikit pengiklan atau seseorang yang mau berusaha payah dengan argumen. Selanjutnya adalah dua jenis argumen yang baik. Yang pertama adalah premis yang dikemukakan dalam argumen ini hanya melahirkan kesimpulan yang sangat mungkin. Itu merupakan argumen induktif. Contohnya, seseorang yang berada pada jarak perkiraan dalam kendaraan 30 menit dan dari tempat kerja, mereka harus menyediakan waktu keberangkatan dari tempat tinggal mereka yang memungkinkan mereka tiba tepat waktu. Jika orang ini masuk jam 8 pagi dan jam 7.50 pagi masih di rumah, dia dapat yakin bahwa dia akan terlambat untuk hari kerjanya. Yang kedua adalah argumen deduktif. Yang baik dikatakan valid, yang berarti tidak mungkin premis benar dan kesimpulannya salah. Contohnya, semua mamalia memiliki paru-paru. Semua paus adalah mamalia. Dengan demikian, semua paus memiliki paru-paru. Paragraf kalimat argumen di atas adalah argumen deduktif yang benar karena kesimpulan yang mengikutinya memiliki kepastian jika premis-premis yang mendahulunya benar. Dengan demikian, dalam argumen deduktif tidak mungkin premis-premis yang dibuat benar tetapi kesimpulannya salah. Yang selanjutnya, dua bagian dari argumen. Premis menjelaskan alasan dan atau bukti untuk mempercayai suatu klaim inferensi. Kesimpulan merupakan pendukung bagian lainnya.
Seperti yang kami katakan, sebuah argumen apakah deduktif atau induktif memiliki dua bagian dan satu bagian disajikan sebagai alasan untuk meyakini bahwa bagian lainnya benar. Oleh karena itu, aturan pokok dari identifikasi argumen adalah dasar. Anda memerlukan setidaknya dua klaim dan kata. Oleh karena itu, atau yang setara harus berdiri, baik secara eksplisit maupun implisit, sebelum salah satunya. Dia berkata dan dia berkata, dan kemudian saya berkata dan dia pergi. Yang selanjutnya adalah bahasa argumen. Apa kata dari frasa lain yang berfungsi seperti karena itu menunjukkan bahwa sebuah kesimpulan akan diungkapkan mereka termasuk salah satu beberapa contoh kata yang menunjukkan argumen adalah oleh karena itu. Hal ini menunjukkan bahwa dengan demikian, oleh karena itu, akibatnya sesuai dengan itu. Jadi kesimpulannya salah adalah jadi untuk penilaian nilai ini kan adalah klaim yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa suatu itu baik atau buruk dalam beberapa hal. Nah, itu lebih ada beberapa jenis penilaian nilai karena kita mengevaluasi suatu dari berbagai jenis skala. Salah satu skala yang kami gunakan adalah skala jelek indah. Nah, jadi penilaian nilai ini kan mencakup dari kedua tadi, yaitu kebenaran dan dimana pengetahuan. Dimana itu nantinya kita bisa menilai dimana itu baik dan buruknya tersebut, mengklaim dimana dari kebenaran yang sudah diargumenkan dan pengetahuan, dan kita bisa menilai di mana itu memang benar-benar kalau dibilang itu keputusan yang emang baik gitu loh. Dan kalau jelek ya jelek gitu loh. Jadi kita bisa menilai dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal, NPM 180107. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Oki. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan konsep lainnya dari argumen. Jadi yang pertama itu ada kebenaran, yang kedua ada pengetahuan, dan ketiga itu ada penilaian nilai. Dan untuk kebenaran, dari pengertian dari kebenaran itu, kebenaran dan kepalsuan adalah sifat klaim. Dan secara umum klaim memiliki properti apapun yang dimilikinya. Jadi terlepas dari apa yang kita pikirkan tentangnya. Ada sejumlah cara untuk menegaskan kebenaran klaim. Dalam percakapan normal, kita akan menganggap setiap hal berikut sebagai pernyataan yang sama. Contohnya, ada sebuah buku di atas meja. Memang benar ada sebuah buku di atas meja. Ini adalah fakta bahwa ada sebuah buku di atas meja. Saya setuju bahwa ada sebuah buku di atas meja. Jadi dari kebenaran ini kan sifatnya itu mengklaim. Jadi intinya itu dari kebenaran ini kan kita menekankan ini memang dari kita berargumen kalau itu memang benar-benar ada itu loh. Ada properti, maksudnya memang benar. Misal barang ya buku di atas meja. Itu jadi memang benar-benar mengklaim ada kebenarannya gitu loh untuk kebenaran ini. Yang kedua itu ada pengetahuan. Untuk pengetahuan sendiri itu memahami apa yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa kita mengetahui sesuatu. Biasanya ada berhak atau untuk mengatakan bahwa Anda tahu bahwa klaim ada buku di atas meja adalah benar, asalkan satu, Anda yakin ada buku di atas meja. Kedua, Anda memiliki pembenaran untuk meyakinkan ini pada bentuk argumen tanpa keraguan bahwa Anda sebuah buku di atas meja. Ketika itu Anda tidak memiliki alasan untuk mencurigai bahwa Anda salah. Jadi untuk pengetahuan
pengetahuan ini memahami apa yang kita maksud ketika kita mengatakan bahwa kita mengetahui sesuatu. Nah, jadi apa yang disampaikan itu harus kita harus bisa mengetahui apa yang disampaikannya. Nah, jadi kita tidak boleh kalau dibilang itu salah paham. Jadi ini yang dicontohkan kan ini memang benar, dan yang tadi kan itu kebenaran. Kebenaran itu kan memang benar itu loh, memiliki pembenaran untuk meyakinkan argumen dan ada properti. Jadi itu memang benar-benar. Kalau pengetahuan kita harus ini yakin pengetahuan itu mencakup tidak memiliki ini sih ini tentang daya tangkap sih kalau pengetahuan itu. Jadi kita tidak boleh salah sih. Kita harus misal menaruh sesuatu ya tadi buku tersebut. Jadi kita ini tidak boleh langsung ini mengklaim, tetapi kita harus kita misal apa yang disampaikan itu kita tangkap terlebih dahulu. Jadi kita nanti bisa mengambil suatu keputusan untuk kalau dibilang itu nanti untuk meyakinkan gitu. Itu yang ketiga itu penilaian nilai. Untuk penilaian nilai adalah baik, yang selanjutnya adalah pertimbangan luar. Nah, ini logis jendela dressing. Nah, dalam subbab ini aspek lain itu yang sulit untuk berpikir kritis tentang klaim dan argumen adalah kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menyingkirkan pertimbangan asing. Nah, maksudnya itu, ini adalah sebuah fakta kehidupan ya, bahwa kita itu kan biasanya dipengaruhi dalam pemikiran kita oleh pertimbangan yang secara logis berada di samping intinya. Nah, hubungan pembicara dengan kita itu kayak hanya kayak contohnya itulah. Nah, terus selanjutnya adalah kayak argumen atau yang logis itu bukan hanya perasaan positif tentang orang-orang yang mungkin ditransmisikan. Nah, ini biasanya mengacu pada klaim dan argumen mereka. Nah, itu sangat mudah untuk menurunkan apa yang beberapa seorang mengatakan jika dia tampak gugup atau tersandung kata-kata dalam berbicaranya. Nah, terus selanjutnya adalah membandingkan klaim dengan barang konsumen dan membawa kita ke jenis ekstra pertimbangan baru yang harus diidentifikasi dan disingkirkan ketika Anda mengevaluasikan klaim dan argumen. Nah, contohnya itu ketika pengiklan menjual produk tidak hanya untuk memilikinya, digunakan atau didukung oleh orang yang Anda sukai atau yang terlibat berwibawa dalam berbicara, tapi juga dengan menjelaskan produk dalam bahasa yang meningkatkan daya tariknya dari produk yang akan dijual. Terus yang selanjutnya adalah kata tentang latihan. Nah, dalam banyak latihan, jawaban yang Anda berikan berbeda-beda. Nah, berbeda dari orang lain itu belum tentu salah. Namun, instruksi Anda kemungkinan besar akan dipikirkan dengan baik. Nah, ini dapat diandalkan dan layak untuk Anda perhatian. Nah, direkomendasikan untuk memanfaatkan pengalaman instruksi Anda untuk meningkatkan kemampuan Anda untuk berpikir kritis. Nah, ini maksudnya itu kayak semuanya kita punya ini kayak instruksi. Nah, itu kita harus kayak mau berargumen sesuatu, kita harus kayak menguasai ininya, kayak kebenarannya itu harus dipertimbangkan, nggak boleh asal berargumen gitu. Nah, kalau keyakinan dalam berargumen itu kan harus diekspresikan dengan klaim. Nah,
dalam pemikiran kritis sedikit lebih tepatnya itu diekspresikan. Nah, membutuhkan evaluasi juga dan mempertimbangkan argumen yang mendukung dan menentang klaim yang mengekspresikan keyakinan kita. Terus selanjutnya, nah ini tentang terminologi penting. Nah, ini kayak ringkasan dari materi kita. Nah, yang pertama adalah klaim. Nah, klaim sendiri itu intinya itu kayak ini. Kayak pernyataan benar atau salah yang memungkinkan pendapat atau keyakinan. Terus yang kedua adalah argumen. Nah, argumen sendiri ini kayak struktur dari klaim dua bagian. Nah, satu bagian diantaranya adalah premis, diberikan sebagai alasan untuk memikirkan bagian lain, atau kesimpulan kebenarannya. Terus yang ketiga adalah masalah atau pertanyaan. Nah, masalah atau pertanyaan ini merupakan apa yang dimunculkan saat klaim dipertanyakan. Terus yang keempat adalah argumen deduktif yang valid. Nah, ini merupakan argumen yang premis-premisnya benar, berat, bahwa kesimpulan harus benar. Terus yang kelima adalah argumen induktif yang kuat. Nah, ini tuh kalau argumen induktif yang kuat itu semakin mendukung premis-premis suatu induktif. Argumen yang kuat memberikan kesimpulannya. Terus yang keenam adalah penilaian nilai. Nah, ada penilaian nilai ini tuh merupakan klaim yang mengungkapkan evaluasi sesuatu. Terus yang ketujuh penilaian nilai normal. Nah, ini merupakan klaim yang mengungkapkan evaluasi moral atau etik tentang sesuatu. Terus yang ke-8 ini retorika. Nah, retorika ini merupakan bahasa yang secara psikologis persuasif tetapi tidak memiliki kekuatan ekstralogis. Terus yang slide terakhir ini adalah kesalahan penting yang dapat menjadi hambatan untuk berpikir kritis. Nah, ini merupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang atau hambatan yang menyebabkan gagalnya atau tidak terjadinya berpikir secara kritis. Nah, ini yang pertama adalah untuk secara refleks mengungkapkan bahwa semua penilaian-nilai bersifat subjektif. Nah, harusnya kan penilaian itu harus subjektif juga objektif. Terus yang kedua adalah untuk mengacaukan argumen dengan penjelasan. Ini juga kurang diperkenankan. Terus yang ketiga adalah untuk mengacaukan argumen dengan persuasi. Terus yang terakhir adalah untuk mengacaukan kekuatan retoris atau psikologis dengan kekuatan logis, dan untuk berpikir bahwa argumen psikologis yang lebih persuasif pasti lebih baik argumen secara logis atau yang logis itu lebih kuat. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.